Oleh karena itu, jika, para ulama dan tentu tetap pada, nilai-nilai tradisional yang spiritual yang, lokal itulah yang akan menjadi, media datangnya berkah dan Iya. rahmat Allah. Ya yang utama dari Sufisme itu kan akhlaknya kelihatan, Iya sopan iya santunnya apa. Dari sekian banyak pemimpin yang ada sekarang ini, dari mungkin kita banyak memiliki idola di Indonesia nih, Pak. iya Yang iya menonjol kesantunannya, iya akhlaknya, tawaduknya, disertai tentu latar belakang iya ibadahnya iya ya. iya. Yang menurut Pak Prof siapa ini Pak yang sopan santunnya kelihatan ya? Kemudian human relationnya dengan sesama, terus empatinya kepada orang miskin, kepada duafa itu kelihatan siapa yang sekarang Ya, ini? itulah sulitnya. Semakin tinggi seorang sufi, semakin tidak bisa dikenali oleh publik, Iya. gitu ya. Kita hanya tahunya dia langkahnya luar biasa apa. Tapi jejak-jejaknya bisa kelihatan di Ah, masyarakat. biasanya jejaknya kelihatan justru nanti setelah tidak ada. Oh Sudah gitu. tidak ada, oh dia itu ternyata sufi dia Iya. ternyata, gitu ya. Itu kalau yang sufi Tapi besar. kebaikannya sudah sudah tersiar gitu ya. Siar dan kemudian punya Iya. murid-murid gitu ya. Nah, Murid-murid atau anak buah iya gitu ya. iya, di Indonesia sesungguhnya ada ya, saya ingat betul gini, jadi ada, ketika ketika, ada sebuah hadis yang begini bahwa, ada orang yang tidak punya eselon siapapun, tetapi jika dia mohon kepada Tuhan, "In aqsama Allah la abarrohu." Oh ya, kalau dia yang mohon kepada Allah pasti dikabulkan. Siapa dia? Nah, itu masalahnya, al-abrol, al-qiyya, al-akhfiya, orang baik, orang takwa, tapi orang yang menyembunyikan jati dirinya. Sehingga dia sangat tinggi sesungguhnya di depan Tuhan, tapi dia nggak pernah memperlihatkan dirinya itu siapa. Nah, oleh karena itu maka kita harus berhusnuzon ya kepada orang ya, ketika ada orang mengambil langkah-langkah yang, super istimewa, "Ini apa maksudnya?" Gitu ya. Nah, saya merasa di Indonesia itu masih masih banyaklah ya tokoh-tokoh seperti itu, ya. Perlu nggak ke depan Indonesia ini dipimpin oleh seorang yang apa, walaupun dia itu katakanlah, militer atau pejabat atau apapun profesinya, pengusaha, tapi yang memiliki nilai-nilai akhlak seperti sufi itu, Pak. Perlu nggak? Seperti Eee, tadi Bapak sebut, iya Pak Prof sebut ada presiden nya itu iya ternyata seorang ahli thoriqoh iya gitu iya ya. iya iya iya. Jadi saya kira bisa, cuman biasanya tokoh hebat seperti itu justru menyembunyikan jati dirinya yang sesungguhnya. Mhm. Iya, sesungguhnya dia bertasawuf, ya, tetapi dia nggak pernah cerita sama, orang ya, Mhm. hanya, langkah-langkahnya ini Ya, luar biasa sholatnya, luar biasa, ya gitu sholat ya. sholat malamnya, Iya, sholat heeh, tahajudnya, gitu ya. sholat duhanya, Iya, gitu ya. kemudian ibadah-ibadah lainnya, ibadah sosialnya Iya, ya. gitu ya, itu Ya, ya. itu jejak-jejaknya bisa Jejaknya ada, ditelusuri ya. seperti itu. Iya iya, itu ya. Jadi memang memang itu, memang memang gini, satu, eee, bangsa ya, satu umat lah ya, umat itu, dapat dikatakan besar dan bermartabat itu ada unsur-unsurnya ya. Pertama, dia punya kebanggaan nasional, Indonesia Indonesia Indonesia, bukan untuk kampanye, Iya, tapi betul-betul saya ini orang Indonesia, nah itu. Bukan malu bilang orang Indonesia. iya, Yang kedua kemudian punya etos kerja terus yang, kerja yang tinggi. yang ketiga punya keseimbangan antara masalah tradisional dan masalah global. Tawazun. Ya, tawazun itu ya. Kemudian yang, keempat memiliki sistem pendidikan yang membentuk, ketokohan. Bukan melahirkan tukang-tukang ya, Iya, tapi melahirkan orang yang berakhlak tinggi, iya, berkarakter tinggi gitu ya. Kemudian juga, apa namanya, keseimbangan antara profesionalisme nasional dengan kearifan lokal. Itu tetap iya. ya ya, itu ada. Kemudian, memiliki sistem kepemimpinan yang apa namanya, sistemik. Ya, kayak di Indonesia, eee, apa namanya, pemilu sekian itu udah sistemik. Iya. Maka ketika, ada yang ingin
pemilu diundur, oh bertentangan dengan ini ya gitu ya. Iya. Jadi kalau punya sistem kepemimpinan yang sistemik, itu akan membawa bangsa ini pada kemartabatan itu ya. Jadi marwah Indonesia akan naik gitu. Ya, 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 Iya. ya. Eh, Kembali kepada ini, masalah kita ini kan masalah kepemimpinan ke depan. Yang masyarakat ini sedang menunggu sekarang, apakah ada yang bisa mengentas kemiskinan di Indonesia ini pasca pandemi ini. Ini menurut Prof. Mubarak ya, apa kiat-kiat buat umat nih sekarang jangan sampai salah Ya, lagi memilih pemimpin. ya. Indonesia itu kaya dengan kekayaan alam. Iya. Tapi problemnya adalah Pengelolaan. pengelolaan justru lebih mementingkan untuk kepentingan orang sedikit daripada untuk kepentingan penduduk. Jadi yang namanya keadilan itu ditegakkan dengan yang sesungguhnya, gitu ya. Ini di Indonesia itu problemnya itu seperti itu. Kemudian kalau orang, saya dulu pernah jadi direktur perusahaan 5 tahun, ya. Perusahaan apa itu, Prof? Bidang pengukuran penggambaran peta zaman Pelita 1. Jadi ordernya luar biasa. Ya. Tapi akhirnya saya nggak tahan. Kenapa? Ternyata perusahaan itu alat korupsi. Alat korupsi. Jadi uangnya itu uang subhat. Ya. Begitu subhat saya coba atur. Karena saya dulu berguru Pak Idham Halid, hati-hati dengan uang subhat, jejaknya panjang. Akhirnya uang halal di kantong kanan, uang subhat di kantong kiri, ya gitu ya. Jadi untuk keluarga ini uang halal. Ini untuk kendaraan, untuk nonton bioskop, untuk segala macam gitu ya. Tapi lama-lama karena nggak ada pengawasan, ketika habis pinjem dulu. Akhirnya bercampur. Campur. Saya tobat ketika tersadar. Ketika sholat, ternyata saya beli sajadah pakai uang kantong kiri belum saya ganti. Sarungnya saya beli belum saya ganti. Subhanallah, saya udah nggak bisa. Maka saya kemudian mengundurkan diri ketika perusahaan lagi maju-majunya. Gitu. Balik jadi guru yang gajinya kecil. Nah, tapi kemudian ternyata saya lebih sukses daripada pemiliknya yang meneruskan perusahaan itu ya, gitu ya. Jadi memang susah dibutuhkan orang yang pemimpin yang kuat dan disiplin sekali di dalam menjadi contoh dan menjadi tadi teladan. Teladan bukan hanya dalam ibadah tapi juga di dalam makanya bukan orang yang menumpuk kekayaan tapi orang yang hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin. Iya. Sederhana itu adalah mengkonsumsi sesuai dengan standar kebutuhan universal. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan, gitu ya. Iya. Menarik sekali ini, Iya, Pak iya. Prof. Ya. Tadi Pak Prof menyampaikan cukup komprehensif apa yang tadi diinginkan oleh masyarakat. Iya. Kembali tadi ada yang belum terjawab, Pak Iya. Prof ya, untuk mengentas kemiskinan umat nih. Saya fokuskan kepada umat ini karena korban dari kemiskinan ini kan kebanyakan umat sebagai mayoritas penduduk di Indonesia ini. Ini caranya gimana? Ini kan sebentar lagi kita Ramadan, ada Iya. zakat, pengelolaan zakat untuk mengentas kemiskinan. Ini menurut Prof bagaimana? Nah, di dunia ada 3 negara yang memiliki standar happiness tertinggi, yaitu Sri Lanka, kemudian Polandia, terus satu lagi kerajaan apa gitu ya. Tiga-tiganya semua itu mengutamakan untuk rakyat. Satu negara penduduknya hanya 5 juta. Tetapi memiliki fasilitas untuk publik itu 3 juta. Untuk gratis ada ya. Kemudian di Selandia Baru itu apa? Gaji pegawai terendah jaraknya sangat pendek dengan pegawai tertinggi. Gitu ya, gitu. Di sana kriminalitas itu menjadi turun. Gitu ya. Kemudian di Finlandia kebutuhan untuk publik itu selalu dinomorsatukan oleh negara. Ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus bukan hanya semboyan tapi dibuktikan. Coba problem minyak goreng aja, ini satu tanda bahwa ternyata minyak tidak dikendalikan oleh negara tapi oleh pebisnis, ya gitu. Satu contoh. Oligarki. Ya, oleh oligarki. Nah, apalagi kalau nanti politik oleh oligarki gitu ya. Kemudian penegakan hukum juga seperti itu ya.
Kalau ada negara bisa memberi contoh, kenapa kita tidak bisa? Pasti itu bisa. Dan kita harus sadar bahwa usia bangsa itu bukan 5 tahunan, tetapi abad. Dan menurut teorinya itu dalam perjalanan bangsa itu akan muncul 3 generasi. Generasi pendobrak, generasi pembangun, dan generasi penikmat. Nah, kalau udah muncul generasi penikmat, akan muncul generasi yang tidak peduli masa lalu, nggak peduli masa depan. Nah, gitu Kita ini ya. di generasi apa ini? Sekarang itu sudah ada yang generasi penikmat dan generasi pembangun saja belum selesai membangun. Sudah Maka nggak selesai-selesai. belum bangun sudah nikmati Udah dulu. menikmati sendirian gitu ya. Nah, ini ya, diperlukan pikiran besar dan langkah besar, kayak gitu ya. Apa itu langkah besarnya? Ya berani melakukan perubahan secara besar dan dia kemudian berani, istilahnya saya nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang ada adalah, hukum akan saya jalankan. Jadi dia nggak punya kekayaan, nggak punya apa-apa, tetapi hidupnya kan sudah, terjamin gitu. Kata kuncinya dari Al-Quran tentang perubahan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin Hatta hatta yughayyiru yughayyiru, ma ya bianfusihim. betul betul Allah tidak betul. akan mengubah nasib suatu kaum Iya, sebelum individu-individu itu iya, mengubah dirinya. iya, itu. Pak Prof. Ahmad Mubarak, menarik sekali percakapan kita ini. Iya, Sayang sekali kita dibatasi dengan waktu, ya terbatas kita waktunya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan yang lain dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, Pak Prof. Ya. insyaallah. Sebelum ditutup, saya mohon Pak Prof bisa memberikan closing statement, pernyataan untuk memberikan motivasi kepada umat ini sehingga punya kepercayaan diri. Ya. Bisa percaya diri itu gimana? Ya. Silakan. Ya, masih. Kita sebagai penutup bahwa kita ini harus sabar. Sabar itu bergantung menghadapi apa. Kalau sabar nunggu taksi, 5 jam nunggu taksi itu kelewatan. Tapi kalau sabar nunggu ke terbangunnya bangsa, itu ukurannya adalah, abad, ya. Jadi kalau karena bangsa itu umurnya itu abad, maka kita baru 76 tahun. Maknanya apa? Kita masih punya waktu 24 tahun untuk membangun, membuktikan cita-cita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Jangan tergoda melakukan anarki di tengah jalan, karena anarki akan membuat tujuan semakin jauh dari pencapaian. Jadi kesabaran itu, innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar akan selalu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Prof ya. Jazakumullah khair ya. Mudah jumpa lagi kita insyaallah dalam kesempatan yang lain. Saudara-saudara sekalian, baiklah sahabat muslim, waktu jua yang memisahkan kita, banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita saat ini di episode kali ini, dan baik untuk kita simak untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita ke depannya. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel kami dan semua media sosial kami. Dan kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.